Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa sahabat setia podcast BTIKP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan dimanapun berada. Kita kembali berjumpa dalam program Bidik Bincang Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan yang dipersembahkan oleh Balai Teknologi Informasi Komunikasi Pendidikan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan. Nah, di kesempatan kali ini kita akan berbincang terkait bagaimana perkembangan transformasi digital terutama di Kabupaten Tabalong di Bumi Sarabakawa. Nanti bersama narasumber yang sudah kita undang di studio BTIKP, narasumber yang luar biasa hebat ya. Dan saya tidak menyangka beliau ini akan diundang pada hari ini sebenarnya. Langsung saja saya sapa sohib saya ini, Sahrani atau Awang atau Sahrani ya? Pak Awang aja itu. Sama Awang aja. Kenapa Awang jadi aja. Awang sebenarnya? Itu kan waktu kita masih zaman kuliah-kuliah kemarin. Oh iya. Emang pernah kuliah ya? Rencananya dulu. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Ya, sehat ya. Alhamdulillah. Terima kasih hadir di studio kami. Nanti kita akan berbincang seperti apa perjalanan Bapak Syahrani SPD ini. Sahabat SPD atau SL sebenarnya ya? Dulu SL. Dulu Ya, SL. sekarang jadi SPD. Termasuk bagaimana peran beliau ini membersamai guru-guru di Bumi Sarabakawa di Tabalong itu dalam rangka transformasi digital di sana ya. Sebelum kita berbicara banyak, Pak Awang, agak Pak Sahrani, Iya. ya, kita berbicara terlebih dahulu bagaimana hingga akhirnya Anda ini menjadi guru. Saya tidak percaya Anda seorang guru. Dulunya beliau ini adalah musisi, wah, Iya. gitaris, anak band, rambut gondrong. Sekarang masih gondrong ya? Gondrol. Hingga akhirnya menjadi guru di pesantren lagi ustadz juga ya. Iya. Nah, itu bisa diceritakan terlebih dahulu bagaimana? Dulu mungkin waktu setelah lulus kuliah di Uniska dulu, kebetulan saya jalan-jalan ke Jaro, Kabupaten Tabalong, menemui ustadz-ustadz di sana. Dan kebetulan juga mereka menawarkan apa sudah lulus kuliah atau bagaimana. Jadi tawarkan untuk mengajar di jenjang sanawiyah, sanawiyahnya di sana. Kebetulan ijazah juga sarjana ekonomi kan. Ya, akhirnya diserahkan untuk mengajar masalah geografi. Jadi tidak ada dasar sebenarnya menjadi guru kan. Memang tidak ada dasar dan niat. Kalau manajemen, keuangan ya masih agak nyambung ya. Agak nyambung sedikit kan. Ini disuruh jadi guru gitu kan. Ya karena juga posisi tidak ada kerjaan, ya kita terima saja. Ya kemudian ya berselang waktu gitu kan, disuruhlah kuliah lagi ke mengambil jurusan yang sesuai menjadi seorang guru. Gitu kan. Disitulah kita kuliah lagi di Universitas Lampung Mangkurat, mengambil program yang penyetaraan dulu namanya kalau tidak salah PPKHB. Ya, ngambil situ sekitar 1,5 tahun lulus, baru kita ikut sertifikasi, kemudian ikut jalur umum waktu pengangkatan ASN itu. Luluslah ya, akhirnya ya jadi seperti inilah, jadi seorang guru. Agak lucu sebenarnya. Sebenarnya tidak ada niat ya awalnya jadi. Tidak ada niat karena waktu dulu kita zaman dulu sarjana ekonomi, kalau kemana saja kita ingin mendaftar PNS, formasinya 1 orang, 2 orang. Hampir 4 kali saya daftar nggak pernah lulus itu. Hampir 4 kali nggak pernah lulus, ya itu tadi akhirnya ya asal ada pekerjaan apa gitulah. Nah, karena sudah berkeluarga kan, 2006 sudah berkeluarga, mau tidak mau harus mencarikan penghasilan untuk istri, ya kita terima sebagai guru honor yayasan. Jadi secara tidak sengaja gitu ya awalnya. Iya, betul sekali. Secara tidak sengaja lalu jadi ustadz. Ustadz itu panggilan mungkin kalau kita di luar guru ya. Ya. Tapi karena di pondok ya panggil ustadz. Ya agak waktu dipanggil ustadz asal gimana gitu rasanya ya. Nggak pantas itulah masih. Ya. Tapi pantas saja kan sampai sekarang masih akhirnya sebagai guru kan, akhirnya rezekinya sebagai guru. Ustadz ini, tuan guru ya. Boleh, panggil bebas saja ini. Jadi yang hendak minta banyu di sana gosipin ini.
Ya, Sahrani, kemudian Anda menjadi guru di sekolah dasar di Tabalong ya. Jadi Iya, memang di Tabalong walaupun aslinya dari Balangan ya. Balangan. Heeh. Jadi bekerja sebagai guru pertama di SDN eh 2 Pasar Batu. Iya, SD Ini Negeri 2 Pasar Batu. ini di daerah mana? Masih di Kecamatan Muara Uya, cuma Hmm. dia lokasinya di hutan lah, Hmm. jauh di kampung gitu. Hmm. Cuma alhamdulillah walaupun dia di kampung dulu itu akses internetnya alhamdulillah bagus karena dekat tower kan, ada dibangunkan tower oleh Telkomsel di situ, sehingga guru-guru juga sedikit demi sedikit bisa lah mereka mengakses internet untuk pembelajaran dan sebagainya. Gimana rasanya setelah menjadi guru? Setelah Eh, cita-citanya menjadi pegawai bank kan? ya makin kesini Makin ke sana. makin kesini ke sana itu muncul juga sebenarnya rasa bangga. Ah. Rasa bangga kita bisa ikut berperan dalam mencerdaskan generasi bangsa ini. Wow. Mulia sekali hati beliau ini ya. Iya gitu. Rasanya ya tidak menyangka mungkin banyak kawan-kawan yang mungkin satu angkatan dengan beliau ini ya. Ternyata Sahrani jadi guru sekarang itu. Tapi saya lihat di medsos, di FB ataupun di beberapa medsos yang beliau punya ini memang luar biasa ya. Termasuk bagaimana memberikan pembelajaran berbasis teknologi informasi kepada peserta didik. Saya lihat seperti itu ya. Dengan berbagi dengan rekan sejawat juga seperti itu. Iya. Memang dari awal kah atau seperti apa? Ketika tadi disampaikan di SD pertama Anda Iya. mengajar itu sudah mudah akses internet Iya. tahun 2015 itu. Apakah sudah berkecimpung ke arah sana atau masih meraba-raba atau bagaimana? Memang sejak penugasan di Pasar Batu 2 itu di tahun 2015 itu memang sudah mulai giat dalam masalah peningkatan penggunaan teknologi di sekolah. Mungkin dulu kami di akhir-akhir tahun 2015 misalnya, saya kan mengajar dulu kelas 6. Jadi kelas 6 itu kami sudah mencoba melakukan ujian akhir semester kelas 6 itu dengan berbasis online gitu. Saya mencoba gitu kan ya. Walaupun siswa itu masih menggunakan minjam HP guru-guru yang ada di sekolah karena muridnya sedikit lah di situ. Kelas 6 itu waktu itu ada sekitar 10 saja. 10 orang. Jadi untuk HP guru dan ada siswa yang punya HP juga disuruh membawa. Hanya untuk menguji coba dan ternyata dari segi penghematan kertas dulu. Yang kedua kita tidak repot mengoreksi soalnya. Yang ketiga anak-anak juga terlihat senang gitu. Itu di awalnya di tahun akhir 2015. Ketika Anda baru saja di situ berarti ya. Iya. Itu bagaimana lingkungan menerima atau memang sebelumnya sudah seperti itu atau ketika Anda datang dimulailah hal-hal seperti itu atau bagaimana? Itu pas saya waktu ketika datang. Karena di situ karakter muridnya karena mereka kan jauh di kampung, mereka itu memang belum mengenal masalah teknologi ini karena kesibukan mereka kan siswa-siswa kita ini mereka membantu orang tuanya berkebun. Ada juga sebagian siswa waktu itu kelas 6 itu mereka sudah kerja jadi buruh angkut kayu gitu kan. Karena kan rame usaha di sana memang kayu gitu. Nah, jadi mereka sudah terbiasa itu sudah terbiasa bekerja, terbiasa menghasilkan uang. Nah, jadi ini yang harus kami agak berat waktu itu di sekolah itu harus bagaimana caranya agar siswa ini tidak putus sekolah. Karena mereka ketika sudah bisa menghasilkan uang, terkadang mereka menganggap tidak perlu lagi apalagi melanjutkan ke jenjang berikutnya mungkin mereka sudah tidak memikirkan itu lagi. Ini yang agak sulit tantangan kami sebenarnya waktu itu agar mereka mau bersekolah itu, Pak. Itu tantangannya. Tapi dari rekan sejawat sendiri, guru, kepala sekolah, ketika Anda menginginkan kita sekarang coba berbasis teknologi nih, bagaimana mereka? Alhamdulillah waktu itu juga kepala sekolah dan teman-teman di sana
mereka mendukung juga, artinya dari segi dari segi penyediaan kota internet mereka mendukung. Kemudian kebetulan yang paling aktif waktu digitalisasi di situ adalah ketika tahun 2019 sekolah kami mendapatkan dana afirmasi. Nah, dana itu kami belikan tablet sebanyak 12 tablet. Nah, itulah yang dibagikan kepada siswa. Artinya sifatnya dipinjamkan lah kepada siswa. Jadi tidak hanya sekedar ujian sekarang. Akhirnya tablet itu digunakan dalam proses pembelajaran. Iya, menggunakan tablet siswanya. Dan diterima begitu ya, artinya sesuatu yang baru bagi mereka di situ membuat siswa-siswa itu antusias gitu kan. Ini baru nih gitu kan. Nah, kalau tidak terlalu berpengaruh ya sebenarnya dengan pekerjaan-pekerjaan yang mereka lakoni sambil sekolah tadi. Iya. Nah, itu apakah mereka masih bekerja atau ini kan tantangan berat tadi? Iya, untuk di tahun 2019 sampai ke sini ini siswa-siswa di Pasar Batu itu sudah dia sudah jarang sudah ada ikut. Mereka lebih fokus ke sekolah, pendidikan ya. Karena juga ada biasanya kepala sekolah dan guru-guru juga mengadakan sosialisasi dengan orang tua tentang pentingnya pendidikan untuk anak-anak kita. Apalagi mereka melihat sekarang kan kepala desa, aparat desa kan, harus ijazahnya SMA. Nah, disitulah juga membuat mereka bersemangat untuk terus bersekolah. Iya, jadi memang ada tanggung jawab besar ya di balik tugas-tugas seorang guru seperti Pak Syahrani ini. Karena selain berusaha mencerdaskan anak bangsa, tetapi juga bagaimana membuat mereka itu tetap berusaha nyaman berada di sekolah tanpa terganggu, mungkin membantu kondisi ekonomi keluarga, gitu kan itu ya. Apalagi di daerah-daerah seperti itu ya. Tapi rasanya dulu Anda ini lebih sering pegang gitar daripada pegang laptop. Dulu memang benar kita. Ya Papa Hadi ini tahu sekali kelakuan kita waktu di kos kan, tidak pisah dari gitar. Tapi gimana ya, sekarang memang lama tidak pegang gitar. Cuma dengan adanya kurikulum Merdeka ini mungkin nanti membuka kesempatan kepada saya lagi nih. Karena kan ada mapel seni, seni musik, seni teater, di seni musik inilah mungkin nanti akan kita sisipkan. Kembali ke habitatnya. Oke deh. Tapi memang ini ya, pembelajaran itu memang harus dibuat semenarik mungkin. Nah, ini termasuk salah satunya bagaimana dengan bantuan teknologi tadi, bagaimana kreativitas guru, karena ada seorang musisi mungkin juga bisa mungkin saja kemampuan mereka terinspirasi nanti dari guru-gurunya. Saya dulu udah ajarin Pak Syahrani main di musisi Indonesia, lahir dari bumi Sarabakawa gitu kan. Itu diharapkan keren itu. Tapi memang perkembangan ini ya, transformasi digital di Tabalong cukup signifikan ya. Alhamdulillah itu diawali sejak seingat saya tahun 2023 tadi. Memang ini sudah lama direncanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Tabalong untuk membentuk tim transformasi digital Kabupaten Tabalong. Jadi baru terwujud itu mungkin sekitar akhir tahun 2023 tadi. Terwujudnya itu karena memang kita melihat sumber daya SDM-nya kami itu mungkin masih nyaman di zona nyaman. Di zona nyaman, artinya apalagi rekan-rekan kita yang sudah senior kan mungkin yang 2 tahun 3 tahun mau pensiun, mereka mungkin sudah biarlah sudah. Nah, ini mungkin itu. Ya, jadi salah satunya adalah membentuk tim transformasi pembelajaran digital tadi ya. Dan Anda masuk di dalamnya. Saya dan Pak Denny Ramukti masuk di situ. Tim ahli ya? Mungkin saya juga kurang paham apa ini. Posisi kami di sana kami kurang paham ini. Karena kalau ahlinya ahli. Kami juga kurang paham itu. Posisi kami dan Pak Denny itu di tim itu
Sebagai apa kami mesti kurang paham? Tapi ketika tim ahli ini kan kata kita tuh kada gagampangan. Tapi artinya ada kepercayaan dari Dinas Pendidikan, Iya. dari pemerintah Kabupaten Tabalong dalam Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ya, Iya. Kabupaten Tabalong untuk mempercayakan orang-orang seperti Anda untuk mampu gitu ya, bagaimana nantinya mengoptimalkan pembelajaran digital ini. Iya. Apalagi kan tantangan besar nih bagi Tabalong, dikaitkan dengan SDM misalnya. Tabalong ini kan salah satu pintu gerbang ke IKN. Nah, ini ya. Nah, ini Anda melihatnya bagaimana? Ini berat nih pertanyaannya nih. Iya, ini memang berat ini ya. Ini Ini pertanyaan untuk calon pembakal ini. karena Tabalong dianggap sebagai penyangga ibu kota Nusantara ini kan. iya. Kita agak berat sebenarnya. Cuma dari melihat dari situ juga ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tabalong, mereka juga sudah mengambil kebijakan yang memang benar-benar nyata mendukung langkah transformasi digitalisasi sekolah ini khususnya di jenjang SD. Jenjang SD ini sudah direalisasikan oleh Dinas Pendidikan itu memberikan bantuan 1.000 Chromebook Pak Fahdi. 1.000 Chromebook untuk, kalau tidak salah datanya sekitar 210 lebih sekolah SD. dari APBD. Oh, dari APBD. Ya. Itu sudah dibagi. Jadi tiap sekolah SD itu ada yang mendapatkan 5 Chromebook, 4 Chromebook gitu lah, pembagiannya tidak rata. Yang penting tujuannya mereka sudah ada punya Chromebook dan mereka bisa memanfaatkannya untuk pembelajaran, bukan hanya sekedar untuk asesmen nasional gitu. Ya, juga dipakai sebagai kalau asesmen nasional paling dipakainya setahun sekali ya. Nah, itu setahun sekali aja itu dipakainya. Masuk lemari lagi Chromebooknya. Padahal sebenarnya yang diinginkan Kementerian Kemdikbudristek adalah mengoptimalkan Chromebook itu ya. Iya. Karena aktivasi akun belajar itu kan tidak hanya mengaktifkan, tapi juga memanfaatkan salah satunya melalui Chromebook tadi ya. Salah satunya melalui Chromebook pemanfaatannya. Bagaimana akhirnya? Apakah ini juga masukan dari tim ahli ini sebenarnya? Iya. Kebetulan kita kan bangga orang Tabalong nih Pak Fadilah. Ya. Kebetulan bangga karena Kapten Belajar ID-nya ada di Tabalong, Pak Deni Ranoptri. Dan Anda? Saya selaku Kokapten Kabupaten Tabalong. Jadi kami lebih mudah untuk sinergi. Wah, dalam hal pemanfaatan akun Belajar ID ini. Dan memang cukup banyak ya raihan prestasi sebenarnya dari Kabupaten Tabalong dalam ini pembelajaran digital ini ya. Kalau dari segi masalah Belajar ID ya, kita Tabalong baru tahun 2023 tadi mendapatkan apresiasi dari BPMP sebagai adopsi atau pemanfaatan akun Belajar ID terbaik di tahun 2023. Kalau tahun-tahun sebelumnya mungkin kami karena belum masuk jadi tim ahli, jadi itu mungkin itu alasannya loh. Baru satu itu dapat lah. Berarti SK-nya ini harusnya jangan 1 tahun nih ya, Pak Kadis. 5-10 tahun nih tim ahli. Belum bro, SK-nya masih proses. Iya, masih prosesnya. Mudah-mudahan secepatnya keluar ini SK. Ya, lumayan itu SK-nya itu bisa dicairkan ke bank. Ke bank ya. Bang Maon. Iya, 10 sampai 15 juta bisa. Wah, keren. Lampirkan BPKB soalnya. Ya, dan tadi ada Pak Denny sebagai kapten kan, ini kapten Kalimantan Selatan loh, dan Anda sebagai kokapten. Ini juga saya tidak menyangka kok Anda bisa jadi kokapten juga. Saya juga bingung. Saya juga bingung sebenarnya nih. Ya mungkin ceritanya berawal dari ya otomatis kan saya dan Pak Denny ini sudah lama kenal. Sudah lama berteman mungkin dari tahun 2011 lah. Waktu saya masih di pondok pesantren karena beliau dekat dengan rumah beliau, cuma nyeberang jembatan. Beliau selalu memotivasi saya untuk terus belajar dan tingkatkan kompetensi. Kebetulan waktu itu di tahun 2022 kan beliau terus menggenjot saya untuk ikut program Google Master Trainer. GMT ya. Iya, GMT itu. Kemudian saya ikut itu.
Ya alhamdulillah juga lulus. Itu bingung juga ya lulusnya? Bingung juga sebenarnya lulusnya ini. Kenapa bisa? Ya serba keberuntungan ini mungkin ya, Iya. kebetulan. Nah, Tapi memang artinya saya yakin GMT itu diikuti oleh dan yang lulus di situ tidak orang yang tidak hanya beruntung tapi memang berkualifikasi yang baik gitu seperti Anda contohnya ya. Ini terlalu merendah beliau nih padahal tinggi ya. Orangnya tinggi ya. Tinggi dan berat. Iya, tinggi dan berat. Gagal Master Trainer dan itu salah satu syarat. Itu salah satu syarat untuk menjadi co-kapten Belajar ID. Dan perjalanan itu dimulai di tahun berapa jadi co-kapten itu? Baru di tahun awal 2023. Awal 2023. Iya. Itu sudah berselamatan belum tuh? Oh, belum ini. Belum. Dan salah satunya tadi ya membawa bersama tim ya, pasti Iya, tim ya kan? tim. Membawa Tabalong untuk meraih juga untuk juara belajar ya. Iya. Ini dari pemerintah daerah sendiri dengan raihan juara belajar ini ada tidak mungkin kebijakan yang diambil ini kalau mungkin yang Anda rasakan sebagai guru kalau tadi pengadaan Chromebook. Iya. Ini kan selain penyediaan sarana peningkatan SDM juga penting tuh. Bagaimana? Kalau dari Pemda sendiri mereka juga mendukung terutama dalam hal penetapan program dan anggaran dari Dinas Pendidikan yang berkaitan dengan peningkatan kompetensi gurunya. Itu mereka selalu menyetujui kan. Jadi sekarang sudah banyak kegiatan di Dinas Pendidikan Kabupaten Tabalong itu yang tujuannya untuk meningkatkan kompetensi guru-gurunya dalam hal pemanfaatan teknologi ya, khususnya Chromebook ya. Khususnya yang 1000 Chromebook tadi kita sudah laksanakan kemarin 3 hari untuk 210 guru. Bagi 3 hari gitu. Dan itu selalu dilibatkan co-kapten ini ya? Selalu dilibatkan saya dan Pak Denny. Ya jadi luar biasa sebenarnya ini musisi kita ini yang jadi guru ini Ustadz. jadi salah satu orang yang berada di belakang layar dari keberhasilan yang dicapai oleh guru-guru ya dan juga oleh pemerintah Kabupaten Tabalong dalam Dikbudnya untuk meraih juara belajar. Nah, kemudian selain kemampuan Anda untuk mentransformasikan digital misalnya, mengajak anak-anak kemudian rekan sejawatnya ada tantangannya tidak untuk mereka familiar dengan digital kan Anda co-kapten tuh terus melatih guru-guru. Kalau dulu mungkin ya kadang ketika ada ini BTKP mengundang nih yang diutus pasti yang bisa aja. Bisa aja. Padahal kan yang kita inginkan yang belum familiar dengan teknologi. Nah, di Tabalong sendiri bagaimana? Di Tabalong sendiri kami khususnya untuk lingkup rekan sejawat dulu ya. Untuk lingkup rekan sejawat itu sebenarnya kita tampilkan dulu apa sih manfaat transformasi digital itu kan. Kebetulan waktu itu kita ada membuat yang namanya administrasi kelas berbasis HP Android. Jadi ketika guru mengajar di kelas tidak perlu lagi membawa buku absen, buku nilai, pulpen dan sebagainya kan. Karena guru kita tahu sekarang hampir 99,99% pasti bawa HP. Nah, jadi disitulah melihat itu kami buat aplikasi sehingga guru-guru yang mulanya agak cuek atau gimana masalah digital ini mereka akhirnya melihat wah ini bagus membantu meringankan tugas gurunya. Jadi di situ bisa dimasukkan daftar hadir, nilai, bahkan tabungan siswa. Tabungan juga ada. Bisa. Semuanya bisa dimasukkan di situ di aplikasi itu. Nah, itulah dulu memancing mereka untuk mau bertransformasi gitu kan. Nah, jadi dari situlah mereka suka, kita ajarkan, baru kita merembet ke hal-hal lain yang berhubungan dengan pembelajaran. Mungkin seperti pemanfaatan Google Workspace for Education, gitu kan. Untuk pembelajaran bagaimana penerapannya di dalam kelas. Untuk anak-anak sendiri pasti mereka ya. Nah, kalau anak-anak ini memang zaman mereka. Memang zaman mereka pasti sangat senang sudah kalau menggunakan Chromebook ataupun menggunakan HP.
Jadi jangan sampai gurunya juga ketinggalan begitu ya. Nah, iya. Itu yang penting. Kalau ketinggalan HP kan biasanya harus pulang dulu ya. Pulang ya. Kalau ketinggalan dompet kan masih padahal ada SIM, ada STNK tuh, ketinggalan dompet nggak diambil. HP Tapi kalau yang wajib ini HP sekarang ya. iya, Ah. pulang dulu untuk ngambil. Nah, Pak Syahrani, kemudian Anda tentu kenal dengan BTKP begitu ya. Ketika saya tanya misalnya seberapa kenal Anda dengan BTKP, seperti apa? Yang pasti untuk BTKP ya, mereka adalah suatu lembaga yang bisa mengapresiasi atau menghargai kami sebagai kapten dan kapten. Buktinya kemarin di akhir 2023 sebelum Pak Ihsan pensiun, BTKP lah yang memberikan kami apresiasi sebuah Chromebook. Nah, ini bentuk mereka mempercayai kami. Kemudian juga kita pernah bekerja sama dengan BTKP melakukan BIMTEK jenjang SMA dan SMK di Tabalong di tahun 2023 juga bersama Pak Ari Mursandi. Juga alhamdulillah berhasil selama 3 hari di situ kita melaksanakannya. Jadi ya kalau dibilang dekat boleh lah. Iya, hubungannya dekat gitu boleh dengan BTKP. Tapi pelatihan juga sebelumnya pernah? Sering ikut jadi peserta. Iya. Masalah animasi, video animasi pembelajaran dan sebagainya. Ya. Jadi memang sudah tahu gitu ya. Iya. Tapi lomba pernah ikut nggak? Lah, lomba ini saya jarang ya. Nggak pernah ikut lomba. Tapi berarti tahun ini harus ikut lah. Insya Allah. Harus ikut ya. Apalagi kan Duta Merdeka Belajar terpuji. Keren sekali itu, terpuji jadi. Itu ceritanya bagaimana bro itu? Itu suatu apresiasi dari BPMP. Waktu kita melakukan bahasanya itu optimalisasi masalah belajar ID itu, juga masalah platform Merdeka Mengajar dan sebagainya. Sehingga BPMP memberikan penghargaan sebagai Duta Merdeka Belajar terpuji. Terpuji ya. banyak yang tidak nyangka terutama teman-temannya Syahrani nih. Oh, ini Duta Merdeka Belajar terpuji Provinsi Kalimantan Selatan. Ya, dan kemudian ada tidak terasa tanggung jawab besar mungkin di balik tugas Anda sebagai kokapten gitu ya, menemani Pak Denny misalnya sebagai kapten. Kan kokaptennya ada di 13 kabupaten kota ya di Kalimantan Selatan. Tanggung jawab besar apa yang Anda rasakan menjadi kokapten ini? Yang pasti ini ingin membawa nama baik Kabupaten Tabalong, juga memberikan bagaimana caranya agar Tabalongnya juga mendapatkan banyak apresiasi khususnya di bidang akun belajar ID ini. Itu tantangan terberat sebenarnya. Langkah-langkahnya itu kita masih agak sulitan. Anda yakin itu sebagai menjadi kokapten ini? Insya Allah yakin karena terbukti 2023 kami sudah walaupun hanya satu apresiasi, tapi alhamdulillah sudah ada. Tapi sudah membuktikan ketika Anda menjadi kokapten ada prestasi dengan kabupaten gitu ya yang diraih. Wah, luar biasa ini, sudah jadi tim ahli ya, Duta. Kayak itu. Duta Merdeka Belajar terpuji. Tapi capaian itu tidak serta-merta didapatkan ya, ada proses yang dilalui gitu ya. Anda tadi belajar ini sumber belajarnya dari mana? Otodidak atau bagaimana? Otodidak itu pasti ya, itu pasti. Cuma yang lebih banyak saya memang belajar dari Pak Denny. Berarti suhunya ya? Iya, saya selain teman, dia juga guru saya sebenarnya di dalam. Berarti kalau ketemu beliau salim ya? Ya intinya kita jangan malu untuk belajar. Gitu. Ini juga harus ditanamkan dengan guru-guru yang lain sebenarnya. Ini seorang sarjana ekonomi yang akhirnya menjadi guru, ya sarjana pendidikan yang dulunya lebih intens di main musik tapi sekarang sering pegang laptop di teknologi. Ini yang harus ditiru sebenarnya ya.
Ini memang benar-benar terpuji dan teladan. Oh. Tauladan. Ya. Tauladan. Yalah. Tapi prosesnya panjang ya ini situ. Panjang, Bro, panjang. Kan susah tuh dengan sumber belajar yang terbatas. Iya. Tetapi untungnya internet tadi mudah ya di sana ya. Alhamdulillah tadi internet mudah, di situ juga di rumah saya juga mudah. Nah, jadi untuk mencari sumber belajar dari luar tuh terbantukan lah untuk mengembangkan kompetensi kita. Itu jadi Anda belajar otodidak itu dari YouTube Ya, atau dari mana? Kemudian dengan Pak Denny tadi Ya. sharing-sharing. Sharing sama Pak Denny. Lebih seringnya sih sama Pak Denny sebenarnya belajar. Artinya apa yang beliau bisa, saya juga harus walaupun sedikit ya. Ya ibarat gelas itu mungkin jauh di bawah. Ya. 1/3/4-nya. Nah, karena nggak mampu juga sekarang ini. Iya. Kalau sepenuhnya kan dimasukkan. Harus sering berguru pada beliau tuh. Iya. Ya karena kan berseberangan aja kan tuh. Iya. Dekat ya. Nah, sampai jurus pamungkasnya harus dapat. Oh. Dan proses itu panjang hingga akhirnya Anda ini ya berhasil membersamai guru-guru. Ini kadang jadi pemateri juga ya. Ya. Kami waktu itu dulu pertama kali saya juga sama Pak Denny lagi itu kan ngisi materi di Kalteng, di Sampit. Dulu itu selama 4 hari masalah blog kan rame-ramenya dulu tuh tahun 2015 itu kan blog-blog tuh rame-ramenya. Jadi kami memberi materi masalah blog kreatif, blog yang bisa menghasilkan uang lah ceritanya lah. Itu di Sampit, Kota Waringin. Diundang ke sana ya? Diundang ke sana, itu tahun 2015 sudah, tahun 2015. Kemudian di tahun-tahun... Anda masih punya blog? Masih punya, cuma tidak punya iklan lagi. Iya. Iya. Kasihkan jadi guru padahal rame ya. Rame memang. Tapi kita harus konsisten itu. Prosesnya cukup panjang juga sebenarnya dari tadi. Yang tidak menyangka jadi guru, kemudian akhirnya saat ini di posisi sebagai guru terakhir ini di SDN Lumbang ya? Iya. Baru di 2024 ini. Baru mutasi ke SD Negeri Lumbang itu baru 1 April 2024 ini. Itu baru tadi? Baru tadi ya? Dengan sekolah yang baru. Tapi ada perbedaan dengan sekolah sebelumnya? Perbedaannya mungkin dia ada di jalan provinsi. Oh, lebih dekat. Ya, istilahnya ke kota lah. Wah, pindah ke kota nih istilahnya lah. Padahal di ujung juga ya sebenarnya. Di Desa Lumbang. Desa Lumbang. Kecamatan Muara Uya. Oh, Kecamatan Muara Uya. Itu udah ke ibu kota kabupaten kurang lebih 30 menit atau berapa? Lebih, Bro. Itu sekitar 55 menit sampai 60 menit dari Lumbang itu ke Tabalongnya. Tapi jalannya sudah nyaman ya, lempang ya. Jalannya sudah lebar, enak, menyangga IKN. Oh iya, jadi setelah tapi dari 2 Pasar Batu tadi sudah ini ya, bisa ditinggalkan di sana, tapi meninggalkan kenangan gitu ya. Kenangan yang indah. Kenangan yang indah. Kebun Gatah dapat juga di situ ya. Dapat. Ya, saran selanjutnya kita bicara tentang BTKP kembali nih. Ya. Ada tidak mungkin yang Anda inginkan mungkin dari BTKP? Kan kita BTKP ini selain lomba juga memfasilitasi anak-anak yang ingin berkunjung ke sini nih untuk belajar virtual reality ataupun juga menyaksikan kita punya wahana jelajah angkasa. Nah, itu sampai tidak informasi itu mungkin ke daerah-daerah? Sampai itu ke daerah. Kemarin juga kan kita dulu sempat saya berencana mengajak siswa saya kan ketika mereka yang kelas 4, 5, 6 nanti libur sekolah lah. Saya sudah berencana ingin mengajak mereka ke sini untuk menikmati fasilitas yang ada kan, khususnya yang kayak virtual reality itu karena mereka senang sekali. Cuma itu belum bisa terwujud mungkin karena saya juga keburu mutasi gitu kan. Nah, mungkin nanti di Lumbang lah. Mungkin beberapa sekolah nanti kita gabung rencananya. Satu gugus ya, satu gugus mungkin anak-anaknya kita ajak gitu kan ke BTKP untuk mereka bermain IT di sini. Kan? Selain jalan-jalan ke Banjarmasin singgah juga ke BTKP. Jadi studi wisata gitu kan.
belajar sambil berwisata. Ya, nanti ditunggu di BTKP. Oh, siap. Kita Tapi nginapnya di mana ini? nginap sendiri atur. Nginap di rumah saya aja. Nah, untuk usaha optimalisasi transformasi digital sendiri di Tabalong, kalau tadi Anda sampaikan bagaimana Kabupaten Tabalong melalui Disdikbudnya punya kebijakan penyediaan sarpras, pelatihan. Ada tidak lagi yang mungkin yang yang Anda inginkan misalnya yang bisa dilakukan oleh pemerintah daerah? Apa? Yang utama tadi itu SK tuh, Bro. Ini jujur banget ya. Iya, SK ini tuh harus kita. Mudah-mudahan di SK-nya, di lampirannya ada SK, ada jumlah honor yang diterima. Ini kalau Dinas Pendidikan mah lihat nih, coret aja di tim ahli ini. tapi saya yakin gitu ya bahwa sebenarnya niat kawan-kawan seperti Anda, guru-guru itu lebih ke arah bagaimana pencapaian terbaik dari kabupatennya dari sisi pendidikan, itu yang diinginkan mungkin ya. Penyangga IKN. Ya, jadi dari sistem transformasi pembelajarannya juga harus maksimal ya. Harus maksimal. Bagaimana tuh Anda ada tidak mimpi-mimpi ke arah sana tuh? Kalau mimpi itu pasti banyak, pasti terbatas ya lah. Ya, tapi minimal tenaga pendidik di Kabupaten Tabalong mereka sudah benar-benar menerapkan pembelajaran yang menyenangkan dalam pemanfaatan teknologi ini. Terutama kita kan di situ ada jenjang PAUD, SD, SMP. Dan alhamdulillah semua ketiga jenjang ini sudah kita berikan bimbingan teknis masalah pemanfaatan digitalisasi sekolah ini. Artinya dari bidang-bidang di Dinas Pendidikan, dari bidang PAUD, SD dan SMP mereka memang full mendukung kegiatan-kegiatan yang bersifat transformasi digitalisasi sekolah ini. Jadi ini ya tinggal rekan-rekan guru saja lagi bagaimana berusaha begitu ya. Konsisten menerapkan di sekolah itu. Iya. Tapi kalau tadi yang Android tadi itu hanya di SD Anda saja atau? Di SD saya juga ada, di SD khususnya Pak Denny sudah pasti kan. Dan itu juga sudah kami bawa ke Kota Baru. Artinya begini, di Tabalong itu hanya beberapa sekolah saja? Iya, hanya beberapa sekolah. Karena kalau untuk pelatihan itu tidak khusus untuk itu belum pernah dilaksanakan di Tabalong. Tapi kalau untuk di Kota Baru kemarin kami juga di situ selama 3 hari, mereka sudah hampir rata-rata sekolah menggunakan itu. Kemudian juga ada kami memberi materi di Balangan, di sekolah-sekolah penggeraknya juga menggunakan aplikasi itu. Ya, wah berarti ini Tabalong nih, ini harus lebih maksimal lagi gitu kan? Jangan sampai di kabupaten lain yang memanfaatkan hasil dari SDM-nya Tabalong. Nah, ini yang penting. Baik, Pak Syahrani, ada mungkin harapan Anda ke depan nantinya untuk baik itu transformasi pembelajaran digital ataupun karir Anda juga ataupun hal yang lain berkaitan dengan teknologi informasi ini bagaimana? Harapan terbesar saya sebenarnya khususnya juga untuk rekan-rekan sejawat ataupun satu profesi ya, untuk guru, agar mereka benar-benar menerapkan apa yang sudah mereka dapatkan, masalah pembelajaran yang bersifat teknologi, baik itu Chromebook, membuat media pembelajaran yang menyenangkan, membuat game edukasi, atau membuat apapun yang menggunakan teknologi, agar benar-benar mereka terapkan di sekolah masing-masing. Nah, karena dari situlah nanti kita akan melihat nih progresnya bagaimana kan Kabupaten Tabalong dalam pemanfaatan IT ya, dalam proses pembelajaran. Itu sih harapan terbesar saya itu sebenarnya. Ya, dan kita harapkan itu juga disupport oleh pemerintah daerah, oleh Dinas Pendidikan Kebudayaan lebih maksimal lagi ya. Kalau tadi sudah disampaikan supportnya sudah luar biasa, ini harus luar biasa lagi. Karena ada kebanggaan tersendiri di Kabupaten Tabalong. Tadi ada kapten, ada ko-kapten yang
kena luas sebenarnya bukan hanya di Kalimantan Selatan, dan ini harus benar-benar dimanfaatkan begitu, Iya. Mas Syahrani ya. Harusnya di akhir ini saya minta Ustadz ini baca doa ya. Jangan dong. Kita agak lupa sekarang doa. Ini doa yang mana mau? Yang lama apa yang baru nih? Atau malah kita main gitar nih gitu kan. Oh. Saya suruh bawa gitar harusnya kan, main gitar dulu gitu. Ini tidak gitar, nggak ada ya. Ada. Tipung ya. Nyanyi. Kalau nyanyi nyerah kita. Kalau nyanyi nyerah ya. Baik, Sarani, kita mudah-mudahan bisa lanjutkan lagi di lain kesempatan untuk bincang-bincang santai kita ya. Kalau tadi kita bicara banyak tentang bincang pendidikan, transformasi pembelajaran digital, ya apa-apa yang Anda cita-citakan. Diawali dengan perjalanan karir Anda tadi ya, yang banyak tidak menyangka hingga sampai menjadi seperti ini. Yang dulu gondrong musik gitu kan, sekarang jadi guru hebat di Bumi Sarabakawa di Kabupaten Tabalong, terus membersamai guru-gurunya. Terima kasih, sehat selalu ya. Amin. Nah, salam untuk kawan-kawan di Balangan, kemudian di Tabalong juga. Sukses untuk Anda selalu. Amin. Terima kasih banyak. Ya, sampai jumpa di lain kesempatan. Siap. Dan demikian sahabat BTGAP dimanapun berada, perbincangan singkat saya bersama Pak Syahrani SPD, ya, seorang guru hebat dari Kabupaten Tabalong Bumi Sarabakawa dalam membersamai guru-guru terkait dengan transformasi pembelajaran digital, termaksud membangkitkan motivasi belajar anak didik di penyangga IKN Kabupaten Tabalong. Kita berjumpa lagi dengan narasumber hebat berikutnya di bidik yang akan datang. Sampai jumpa.